Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo piano semua, ya kembali lagi di channel saya. Channel yang akan membahas seputar informasi cryptocurrency ataupun Pi Network ya. Tentunya di sini saya ingin mengabarkan sebuah informasi dari media hokanews.com ya. Yang mana ini sangat menarik untuk kita bahas, dan bagi yang sudah mengetahuinya silahkan di skip ya. Dan bagi yang belum tahu silahkan disimak tentunya. Dan saya mohon bantuannya juga teman-teman ya, untuk bantu share video ini sebanyak-banyaknya ke teman kalian agar banyak juga yang tahu gitu ya. Oke, di sini untuk keterangannya, kabar baik untuk mencapai tujuan ini, Core Team secara resmi menunjuk Bapak Timothy sebagai CPO di Pi Network. Oke, langsung saja, hokanews.com. Pi Network merupakan proyek kripto yang mengusung konsep mining yang berbeda dari kripto lainnya. Konsep penambangan dalam Pi Network disebut sebagai forging yang dapat dilakukan melalui aplikasi di smartphone. Picoin saat ini tersedia secara gratis oleh semua orang. Hanya saja Anda membutuhkan smartphone dan internet saat masuk ke aplikasi jaringan Pi. Bahkan saat ini diperkirakan penambang yang aktif di jaringan Pi sudah mencapai 45 juta pengguna aktif. Dari sebelumnya terhitung ada sekitar 35 juta pengguna aktif. Angka 35 juta pengguna aktif merupakan angka yang melonjak drastis. Unduhan dari Play Store sendiri saat ini mencapai 50 juta plus unduhan, bahkan lebih. Itu belum termasuk mereka yang menggunakan iPhone ya. Nah, yang belum termasuk yang menggunakan iPhone nih ya. Bahkan bisa melebihi ini gitu ya, yang mengunduh aplikasi Pi Network. Namun yang terdeteksi aktif itu ada 35 juta pioner. Maksudnya terdeteksi aktif ada 45 juta pengguna ya. Kita lanjutkan, namun CoinPi saat ini tidak membuka mainnet seperti yang diharapkan oleh semua pioner di seluruh dunia. Tidak ada yang tahu kapan pasti bahwa jaringan Pi akan meluncurkan CoinPi di bursa mata uang kripto. Sangat kecil kemungkinan ya masuk bursa, karena kita sama-sama tahu bahwa pihak Core Team lebih berfokus membangun ekosistem yang kuat ya, ketimbang gitu ya, Picoin ini diarahkan ke bursa ke depannya. Saya yakin 100% Pi ini lebih berfokus penggunaannya di dalam ekosistem jaringan Pi sendiri. Bagaimana menurut kalian ya? Silakan komen ya kalau kalian tidak sependapat, dan silakan komen kalau kalian juga sependapat gitu ya. Dan apa alasannya? Silakan disebutkan langsung ya. Kita lanjutkan. Perlu diketahui semua pioner, daftar jaringan Pi di bursa cryptocurrency, dipastikan ekosistem proyek jaringan Pi itu sendiri harus berjalan dengan lancar. Seperti beberapa hari yang lalu, sempat heboh di media sosial di mana Pak Timothy sudah menjadi bagian dari Pi Network, di mana beliau diangkat sebagai CPO. Ya, hokanews.com memantau dari salah satu akun Twitter komunitas jaringan Pi. Jelas tertulis seperti ini, mantap ganti personal, Pi Network Direktur Keuangan baru. Wow, Direktur Keuangan baru nih ya. Hokanews.com tidak menerbitkan artikel tanpa sumber. Untuk lebih jelasnya lihat gambar di bawah ini. Ya, ini dari Pinews ya. Media berita resmi Pi Network langsung ya. Jadi jelas di sini ya, asli. Di sini tidak ada pembodohan, pembohongan, nggak ada ya, real tentunya. Kita lanjutkan. Tak sedikit juga dari perintis yang mengucapkan selamat kepada Pak Timotius gitu ya, yang sudah memiliki salah satu tanggung jawab di jaringan Pi. Tulis juga akun Twitter untuk komunitas jaringan Pi lainnya seperti ini. Hai pioner, MR Timothy CPO gitu ya. Pi Network sedang merekrut asisten. Ada yang melamar posisi ini atau tidak? Atau jika maksudnya Anda mengenal seseorang yang merupakan tawaran bagus untuk asisten CPO Pi Network, tandai mereka di komentar atau retweet postingan ini. Tagar Pi Network
tagar Timothy Lee. Berikut ini Hokanews.com mencoba sedikit mengupas apa yang dimaksud dengan CPO milik Pak Timothy di Pi Network. CPO atau Chief Financial Officer merupakan salah satu posisi penting di jaringan Pi yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan dalam proyek ini. Sebagai CPO di Pi Network, tanggung jawab utama termasuk mengelola aset keuangan dan menjaga stabilitas keuangan proyek ini. Ya, CPO juga harus memastikan bahwa sumber daya keuangan jaringan Pi digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan jangka panjang dan pendek proyek. Selain itu, CPO juga harus merencanakan dan mengelola anggaran proyek, termasuk membuat proyeksi keuangan dan memantau arus kas jaringan Pi. Nah, itulah tugas dari seorang CPO ya. CPO juga harus menjaga keseimbangan antara investasi jangka pendek dan jangka panjang dalam proyek ini, serta memastikan keuangan proyek ini tetap sehat dan berkelanjutan. Nah, itulah tugas dari seorang CPO ya. Dalam konteks jaringan Pi, CPO juga memiliki peran penting dalam menjaga kepercayaan dan transparansi di antara pengguna dan investor. Ya. CPO harus mampu memberikan informasi keuangan yang jelas dan detail mengenai kondisi keuangan proyek ini kepada semua pihak yang terlibat. Untuk mencapai tujuan ini, CPO di Pi Network harus memiliki kemampuan analisis dan pengalaman yang kuat dalam manajemen keuangan di perusahaan teknologi atau startup. CPO juga harus mampu berkomunikasi dengan baik dan bekerja sama dengan tim manajemen dan pengembangan untuk mencapai tujuan bersama. Kesimpulannya, CPO di jaringan Pi memainkan peran penting dalam pengelolaan keuangan proyek ini. Tanggung jawab utama CPO adalah mengelola aset keuangan, merencanakan dan mengelola anggaran proyek, serta menjaga kepercayaan dan transparansi di antara pengguna dan investor ya. Investor yang menginvestasikan keuangan mereka untuk mendanai proyek Pi Network ini. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Dengan memiliki CPO yang kompeten gitu ya, mohon maaf kurang tepat tadi, dan berpengalaman, Pi Network dapat menjaga stabilitas keuangan dan terus berkembang secara berkelanjutan ya. Jadi seorang Pak Timothy Lee ini bukan orang sembarangan juga ya. Mungkin di sini tidak saya jelaskan semuanya mengenai orang baru yang ada di Pi Network ini ya sebagai CPO ya. Karena memang sangat banyak sekali ya titel dari beliau ya. Beliau ini keahliannya apa saja banyak sekali tentunya. Ya, mudah-mudahan dengan adanya seorang CPO baru di Pi Network ya sebagai pengatur keuangan di proyek Pi Network ini adalah pertanda untuk kita segera menuju kesuksesan gitu ya. Untuk segera proyek ini menuju kesuksesannya yaitu open mainnet ya. Semoga saja demikian, amin ya robbal alamin. Oke sahabat Pionas, mungkin ini saja pembahasan kita dan saya harap kalian berkenan untuk men-share video ini sebanyak-banyaknya agar semakin banyak teman-teman Pionas yang lain juga tahu ya. Oke, sekian dulu dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sebelum saya akhiri, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya tentunya Anda yang akan lebih awal menerima notifikasinya. Oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.